Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi pemirsa di mana saja berada. Semoga perjumpaan kita kali ini bersama siaran Renungan Tabura Injil, semua kita ada dalam perlindungan Tuhan, semua sehat dan mengalami kasih setia Tuhan serta berbahagia di dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang pada saat ini terpilih di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hendaklah kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Di saat ini kembali kami ada dalam siaran renungan Tabura Injil bagi pemirsa di mana saja mereka berada. Suatu sukacita bagi kami ketika kami berjumpa dengan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun kami dengan segala hikmat dan kuasa-Mu, bahkan menuntun pemirsa di mana saja mereka berada, di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi kehidupan yang mereka alami dan jalani. Pada saat ini, biarlah firman Tuhan yang ditaburkan akan memberi kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, tetapi juga firman yang disampaikan akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar renungan firman Tuhan di hari ini. Melalui renungan Tabura Injil, biarlah semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, jamah pemirsa, jamah kami semua, supaya hamba yang akan menyampaikan firman dan pemirsa yang akan mendengar, biarlah kami semua dipenuhi dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pembacaan firman Tuhan dari 4 ayat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema bagi kita dalam merenungkan firman Tuhan di hari ini, dibaharui menjadi manusia baru. Rasul Paulus dalam nasihatnya pada jemaat Efesus ingin menyampaikan kepada mereka atau menyuarakan kepada mereka kehidupan yang seperti apa yang harus dijalani sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, yang telah mengalami kemerdekaan di dalam kebebasan dari dosa oleh Kristus. Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus supaya jika menjadi manusia baru, mereka harus dapat melepaskan kehidupan manusia lama. Manusia lama yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hidup di dalam dosa, yang suka menyerahkan diri kepada kecemaran, hawa nafsu, dan kenikmatan semu yang mereka jalani.
Sifat mereka tentu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana manusia baru adalah orang yang hidupnya telah ditebus oleh Kristus dari dosa dan menjadi anak-anak Allah. Hidupnya berbeda dari kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah karena ajaran Kristus yang diterimanya. Dengan demikian, kita perlu merenungkan atau bagian firman ini hendak menyapa kita dan mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ada pada bagian yang mana dari orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang yang mengenal Allah. Apakah saya dan pemirsa tergolong manusia lama ataukah manusia baru? Tentu kita tidak dapat disebut manusia baru jika kita masih tetap menjadi budak dosa, jika kita masih tetap hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan kita yang terus melakukan kejahatan, terus melakukan dosa, tinggal di dalam dosa dan tidak mau keluar dari dosa itu, atau tidak mau memperbaiki hidup untuk hidup di dalam kebenaran. Bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu, marilah kita menanggalkan seluruh kehidupan kita yang lama. Sebagaimana manusia lama kita lepaskan, dan kita hidup sebagai manusia baru. Kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, sudah diselamatkan. Marilah sebagai anak-anak Allah yang telah menerima ajaran Kristus, tanggalkanlah dan lepaskanlah kehidupan manusia lama kita, dan serahkanlah hati dan seluruh kehidupan kita pada Yesus. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa kita harus menanggalkan kehidupan manusia lama kita? Sebab Yesus menyelamatkan kita agar kita tidak lagi tergoda oleh segala tawaran dunia, segala keinginan-keinginan yang datang dari duniawi, yang bersifat sementara tetapi menghancurkan kehidupan kita di masa depan. Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada kita ketika Ia dicobai iblis, Ia tidak tergoda, sedikit pun tidak tergoda oleh tawaran iblis yang menggiurkan. Sebab Yesus melekat pada Bapa dan firman-Nya. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yang telah dibebaskan dari dosa, diselamatkan menjadi anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah. Haruslah kita juga hidup sebagai manusia baru yang menunjukkan di dalam seluruh kehidupan kita perilaku hidup yang benar, karakter hidup yang baru di dalam Tuhan, supaya kita disebut manusia baru. Kita telah dibaharui menjadi manusia baru dan hiduplah di dalam kebenaran firman Allah. Lakukanlah firman Allah dengan benar di dalam kehidupan kita, sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus kita diubah menjadi manusia baru. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita mau terus dibudak oleh iblis. Janganlah kita mau terus hidup di dalam kehidupan lama kita. Keluarlah dari kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Carilah Tuhan dan biarlah kita hidup di dalam kehidupan baru yang diberikan Tuhan kepada kita melalui keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini sampai di sini, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, dan kita terus hidup menjadi manusia baru. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita
mengakhiri renungan hari ini dengan kita berdoa. Hendaklah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan kami yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena hari ini kami masih dapat mendengar firman Tuhan melalui siaran renungan Tabura Injil. Tuhan memberkati pemirsa di mana saja mereka berada, yang senantiasa mengikuti, mendengar, tapi juga merenungkan firman Tuhan melalui siaran renungan Tabura Injil. Biarlah mereka diberkati, dipulihkan, dikuatkan, disegarkan, bahkan dibaharui kehidupannya, sehingga mereka benar-benar menjadi manusia baru yang telah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terus hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka melakukan kebenaran di dalam hidup mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkati kru Tabura Injil yang senantiasa melakukan tugas mereka dalam pelayanan di Klasi Siapen Selatan. Tuhan memberkati seluruh pelayan firman yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tabura Injil. Tuhan juga memberkati kami semua, baik pemirsa maupun kami yang melayani, dimanapun kami berada, situasi, kondisi, dan keadaan hidup kami. Kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sertai kami, ampuni semua salah dan dosa kami. Dan firman-Mu hari ini, biarlah termeterai di dalam kehidupan kami, dan kami terus akan hidup di dalam kebenaran sebagai manusia baru yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang terus melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan hari ini sampai di sini, dan jangan lupa ikuti terus siaran renungan Tabura Injil yang ditayangkan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.